Closed doors, I'm a fool for your love. Di dalam kereta, terlihat dua orang anak kecil membawa koper besar berwarna pink dengan baju mereka yang lusuh. Kemudian, kita akan melihat seorang wanita dewasa dan seorang anak kecil laki-laki yang baru saja pindah ke sebuah kontrakan baru. Mereka membawa koper-koper itu ke dalam. Ternyata, di dalam koper-koper itu berisikan anak-anak kecil. Jumlahnya ada 2. Anak-anak itu dimasukkan ke dalam koper memang sengaja dilakukan oleh ibunya agar bisa gampang diterima ketika mengontrak sebuah rumah. Karena jika mengontrak sebuah rumah dengan anak yang lumayan banyak, jarang ada yang mau karena berisik, dan sekalipun ada yang mau, bayar sewanya akan sedikit agak mahal. Ketika malam tiba, anak laki-laki tertua menghampiri seorang anak yang lain di kota bernama Kyoko. Mereka lalu sembunyi-sembunyi masuk dalam kontrakan. Ternyata Kyoko pun anak dari ibunya. Jadi total anaknya ada 4. Masing-masing di antara mereka adalah anak tertua bernama Akira, anak kedua bernama Kyoko, anak ketiga bernama Shigeru, dan anak terakhir bernama Yuki. Malamnya saat mereka makan malam, ibu mereka membagi-bagi tugas untuk dilakukan. Semua keperluan belanja keluar hanya boleh dilakukan oleh anak tertua. Dan satu hal yang harus dilakukan lagi, ketiga anak yang lain jangan sampai ketahuan pemilik kontrakan. Karena jika ketahuan, kemungkinan besarnya mereka akan diusir. Kemudian besok paginya, ibu mereka berangkat kerja. Akira menjadi penanggung jawab rumah ketika ibunya bekerja. Dia pergi ke supermarket belanja semua keperluan untuk di rumah. Sedangkan Kyoko bertugas untuk membereskan rumah, meletakkan semua perabotan ke tempat semestinya, dan 2 anak terkecil mereka, yaitu Shigeru dan Yuki, hanya bermain-main. Mereka tak bersekolah karena keadaan membuat mereka semua tak bisa masuk ke sekolah. Malamnya, Akira memasak untuk makan malam, sedangkan Kyoko bertugas mencuci pakaian mereka semua. Tak lama kemudian, ibu mereka pun pulang. Kyoko bukanlah anak yang malas. Ketika tugasnya sudah selesai semua, dia sesekali belajar lewat buku yang ia punya. Kemudian besok paginya, ibunya tak langsung berangkat kerja. Dia bermain dulu bersama anak-anaknya. Ia merapikan rambut kedua anak perempuannya. Ibunya memang begitu perhatian kepada mereka semua. Kemudian malamnya, ibu mereka pulang begitu larut. Akira bukanlah anak yang terlalu polos, jadi ia tahu betul ibunya habis meminum alkohol. Mereka semua memanglah lahir dari rahim ibu yang sama. Tapi, keempat anak itu mempunyai ayah yang berbeda. Tapi meskipun begitu, mereka semua menerima keadaan ditambah ibu mereka begitu perhatian terhadap mereka. Besok paginya ketika mereka bangun, ibunya sudah berangkat dan meninggalkan sebuah catatan dengan sejumlah uang. Ibunya akan pergi untuk sementara waktu. Jadi sekarang Akira benar-benar harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Dari mulai membayar tagihan listrik, tagihan telepon, sampai belanja keperluan untuk makanan mereka semua. Waktu demi waktu berlalu, sudah sebulan lebih ibunya tak pulang. Tapi mereka semua bukanlah seorang anak yang mudah menangis ketika ibunya pergi. Kemudian suatu hari, Akira pergi meninggalkan kota menuju suatu tempat. Ternyata ia menemui ayah dari Yuki. Mungkin untuk meminta sedikit uang. Kemudian habis dari situ, ia pergi ke suatu tempat yang lain. Dia menemui ayahnya. Di sana, ayahnya pun hanya memberi uang sedikit. Karena ayah mereka pun bukanlah seseorang yang kaya raya, hanya seseorang yang bekerja serabutan demi menyambung hidup. Malamnya, Akira pun kembali pulang ke rumah. Besoknya, hari-hari kembali normal. Kyoko membacakan dongeng kepada Yuki. Shigeru bermain-main dengan mainannya. Akira belajar. Lalu tak lama kemudian, akhirnya ibunya pun pulang. Setelah sebulan pergi dengan alasan bekerja. Tak lupa ia pun memberikan oleh-oleh untuk mereka semua. Kemudian, ternyata ibunya pulang hanya untuk mengambil beberapa baju lagi. Jadi ketika sore, ibunya kembali berangkat. Akira mengantar ibunya sekaligus membawakan tas ibunya yang berisikan pakaian yang begitu banyak.
Kemudian mereka berpisah di stasiun. Ibunya berjanji nanti akan mengirimi mereka uang dan akan pulang ketika malam Natal tiba. Waktu demi waktu berlalu. Mereka habiskan bermain di dalam rumah karena memang tak bisa untuk keluar rumah. Mereka makan malam bersama, bahagia bersama. Kemudian Akira sesekali pergi keluar untuk berbelanja keperluan. Sudah berminggu-minggu ibunya pergi dan belum juga mengirimi mereka uang. Hari ini adalah hari ulang tahun Yuki, anak paling kecil mereka. Dia ingin sekali menjemput ibunya di stasiun. Yuki merasa ibunya akan pulang hari ini, meskipun Akira tak tahu ibunya akan pulang atau tidak. Akhirnya Akira pun mengantarkan Yuki menuju stasiun untuk menunggu kedatangan ibunya. Di sana mereka menanti berjam-jam, tapi ibunya tak kunjung juga datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang. Di jalan, mereka berdua melihat sebuah kereta lewat di atas jembatan. Kereta itu menuju bandara Haneda. Yuki sangat ingin sekali pergi ke bandara untuk melihat pesawat terbang. Hari demi hari berlalu. Ibunya tak kunjung juga memberi kabar, apalagi mengirimi mereka uang. Setiap siang, Akira selalu berkeliling, siapa tahu ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Akira sangat ingin bekerja paruh waktu di supermarket, tapi umur dia belum bisa dikerjakan di supermarket itu. Akira tidak berani untuk melapor ke polisi atau lembaga sejenisnya yang bisa mengurus mereka. Karena jika hal itu dilakukan, mereka takkan pernah bisa lagi hidup bersama-sama. Sebelumnya memang hal itu pernah dilakukan dan yang terjadi memang begitu mengerikan untuk mereka semua. Sekarang, sisa uang tinggal sedikit lagi. Untung saja, Kyoko memberikan tabungannya kepada Akira untuk mengurusi mereka. Setiap tahun, ibunya memang memberikan uang kepada mereka semua. Untuk Kyoko pribadi, uangnya tidak pernah dibelikan sesuatu. Ia tabung tahun demi tahun. Uang itu suatu saat nanti akan dibelikan sebuah piano. Tapi saat ini, rasanya bertahan hidup lebih penting ketimbang untuk membeli piano. Kemudian, suatu hari Akira melakukan hal yang belum pernah ia lakukan. Dengan penuh keberanian, Akira mengajak adik-adiknya keluar rumah untuk pertama kalinya. Mereka bahagia bukan main. Mereka belanja ke supermarket dengan wajah yang begitu ceria. Mereka bermain di taman. Tak lupa mereka mengambil tanah yang dimasukkan ke plastik-plastik yang mereka bawa. Kemudian mereka kembali ke rumah. Di rumah, mereka menanam tanaman dengan tanah yang mereka ambil tadi. Masing-masing pot diberi nama mereka masing-masing. Lalu, sekarang listrik sudah mati. Sudah berbulan-bulan memang tagihan listrik tak bisa Akira bayar. Bukan hanya itu, air pun tak lagi keluar dari kamar mandi. Akhirnya, sekarang mereka mengambil air di taman setiap hari. Mereka mencuci pakaian di sana. Setiap kali mereka ke taman, di sana selalu ada seorang wanita yang memakai seragam sekolah. Wanita itu tampak murung dan sendirian. Akhirnya, wanita yang bernama Suki itu bermain dengan Akira dan adik-adiknya. Mereka mengajak Suki ke rumah. Di sana, tanaman sudah tumbuh dengan amat subur. Sudah lama sekali ibunya tak pulang atau sekedar memberi kabar. Persediaan makanan sudah sangat sedikit. Untuk menghilangkan rasa lapar, mereka mengalihkan itu dengan bermain di taman bersama Suki. Akira sangat dekat dengan Suki. Suatu ketika, Suki bertanya, "Akira, kapan ibumu pulang?" Lalu, Akira menjawab, "Mungkin dia tak akan pernah pulang." Sekarang, setiap hari, Akira mendapatkan makanan sisa dari supermarket itu. Semua pegawai di supermarket itu mengetahui kondisi Akira dan adik-adiknya. Itu sebabnya mereka melakukan itu tanpa sepengetahuan bosnya. Sisa uangnya. Shigeru makan dengan sangat pelan-pelan. Ia tak mau makanannya cepat habis. Keadaan mereka sekarang sudah sangat mengerikan. Tanaman yang mereka tanam sudah semakin menjulang di kontrakan itu. Semenjak uangnya ditolak oleh Akira, Suki belum pernah datang lagi ke sana. Kemudian suatu hari, Yuki pingsan tak sadarkan diri karena jatuh dari kursi. Kemudian, Akira langsung pergi ke supermarket. Ia harus membeli obat untuk Yuki. Tapi dia sama sekali tak punya uang sekarang. Akhirnya,
Akira memutuskan untuk mencuri obat itu. Yuki masih tersadarkan diri. Badannya sekarang semakin demam. Akira bingung harus bagaimana. Karena tak ada yang bisa ia lakukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menemui kembali Suki dan menceritakan apa yang terjadi kepada Yuki. Suki lalu membelikan coklat kesukaan Yuki dengan jumlah yang banyak. Kemudian ketika mereka sampai di rumah, mereka mendapatkan kiriman uang dari ibunya yang kini entah di mana. Di dalam amplop itu ada catatan berisikan pesan, "Akira, rawat mereka dengan baik. Ibu mengandalkanmu. Malam tiba, sekarang Yuki sudah meninggal." Lalu mereka memasukkan Yuki ke sebuah koper berwarna pink dan dibawa pergi oleh Akira dan Suki. Demam yang begitu panas membuat nyawa Yuki tidak tertolong. Suki dan Akira membawa koper berisikan mayat Yuki itu menuju sebuah tempat menggunakan kereta. Mereka berdua membawa Yuki ke sebuah bandara, tempat di mana Yuki ingin sekali pergi. Mereka menguburkan jenazah Yuki di sana, di pelataran bandara itu, agar Yuki bisa terus melihat pesawat-pesawat terbang yang pergi dan datang. Akira dan Suki kembali pulang. Tak ada percakapan di antara mereka. Tak ada yang bisa dilakukan ketika rasa kehilangan datang selain diam. Hari-hari selanjutnya dilakukan kembali dengan normal. Para pegawai supermarket itu masih memberi mereka makanan sisa. Sekarang Suki bermain bersama mereka. Lagi pula, hidup Suki pun sama tidak diinginkan kelahirannya seperti mereka. Lalu film pun selesai.